Halo semuanya, balik lagi sama gue Sans dan kembali lagi di channel gue. Seperti biasa, marilah kita bergibah apa yang pengen kita gibahin. Tapi maksud gue dari bergibah itu adalah untuk menghibur kalian semua, cuy. Bukan untuk diri gue sendiri sebenarnya. Ya sebenarnya buat diri gue sendiri juga, karena gue kan butuh fame gitu loh. Gue butuh konten yang bisa ngangkat nama gue gitu. Oh ya, nih gue rekaman jam 3 BTW dan udaranya dingin banget ya. Gue kayak gini kayak orang-orang nolep banget, enggak sih? Pakai selimut kayak gini sambil mantengin laptop, kayak orang nolep banget cuy. Jadi di video kali ini marilah kita bergibah tentang apa-apa yang menjadi keresahan bagi gue atau mungkin bagi kalian semua. So, topik pertama yang mau gue gibah ngabulu nih gue nih. Jam 3 sih. Ya, topik pertama yang mau gue gibahin adalah salah satu cover dari lagu anak bangsa yang levelnya tuh udah internasional, yaitu lagu Lati ya. Dimana lagu Lati ini keviralannya itu kalah sama lagu Keke Bukan Boneka. Gue bukan mau ngomongin soal lagu original Latinya, gue mau ngomongin tentang coverannya, yang dimana coverannya ini mungkin bisa terbilang cukup terkenal ya. Ya sebenarnya nggak terlalu terkenal karena gue nggak tahu gitu. Jadi patokan terkenal tuh adalah kalau gue tahu gitu. Kalau misalkan gue nggak tahu, lagu itu nggak terkenal. Apa anda? Hoho, I found you baby. Oh iya, oke. Jadi dari U-nya itu aja kita udah tahu gitu loh ya. Jangankan dari U-nya itu aja, kita bisa lihat di sini ya, ada dislike dan like. Yang dimana dislike dan like-nya ini tidak berbanding lurus. Ya sebenarnya emang rata-rata semua video dislike dan like nggak pernah berbanding lurus. Dulu perasaan masih 1,3 deh. Sekarang udah 2 juta ya. Wah, hebat sekali. Berarti ada 2 juta penonton, termasuk gue, yang sudah mengklik video ini dan tertipu ya. Maksud gue tertipu adalah gue kira video ini bagus gitu loh. Kan biasanya kalau cover kan lebih bagus daripada lagu originalnya kan. Ternyata terjebak, tertipu ya. 2 juta orang ini termasuk gue tuh tertipu, bangsat. Bentar ya, itu udah ketahuan banget loh dia nggak kuat nadanya. Dan ya gini loh cuy, lo kan punya 2 juta view nih. Sekarang gini, YouTube sistemnya adalah yang bisa diuangkan itu adalah video yang dimana 1000 view atau lebih. Jadi AdSense-nya itu per 1000 view. Di sini kita bisa lihat dia punya 2 juta view, yang dimana semua penontonnya tertipu. Katakanlah $1 lah ya, dia punya 2 juta dolar dong berarti. Kan setiap 1000 view $1 nih misalkan. Terus dia punya 2 juta view, berarti dia punya 2 juta dolar dong. Cuy, lo punya 2 juta nih. Lo punya 2 juta view dan pasti AdSense lo gede kan. Kenapa AdSense lo tuh nggak digunain buat latihan vokal? Terus kenapa nggak dipakai buat kursus bahasa Inggris gitu loh AdSense-nya? Itu maksudnya never wanted this kind of pen tuh maksudnya apa? This can klaken gitu, Superman anjing. This kind of pen ball pen gitu. Jadi klaken nulis pakai bolpen. Never. Pak kalau gue mau ngejok pusing aja, gue lagi ngablu nih soalnya belum tidur. One thing you should know. One thing you should know. Kok one thing? One thing you should know. Ya, bukan you should know. Kusut. Fuck. Anjir. Ini kayak gue gak bakal kuat deh nonton video ini. Gue kayak gak bakal kuat cuy. Gak bakal kuat gue nonton. Tak deh, gue tahan dulu deh. Anjir.
Udah bagus, bahasa Jawanya udah bagus, bahasa Jawanya bagus. Ya, cuman ya gitu. Gue nggak bilang diri gue bagus, enggak. Ya, kalau misalkan disuruh buat video kayak gini juga, gue nggak pinter-pinter nge-remix atau nge-mix lagu. Gue ngomong di sini sebagai konsumer, sebagai konsumen. Apa bedanya? Bodo amat lah. Sebagai konsumen, gue berhak dong mengkritik sesuatu yang dimana sesuatu itu bakal jadi konsumsi gue. Katakanlah ada makanan, dan makanan yang ini nggak enak. Gue sebagai konsumen berhak dong mengkritik makanan itu. Orang ini itu pernah diundang di acara televisi loh. Ya pasti karena viral lah. Yang buat viral siapa? Ya 2 juta orang ini. 2 juta orang ini yang nonton, ya lu pada. Jadi tolong ya, kalau misalkan lu nggak suka akan sesuatu, jangan membuat sesuatu itu viral. Oke? Dan mungkin dari sini gue bakal lanjut ke topik sebelumnya karena mungkin gue nggak kuat dan mungkin sebentar lagi gue akan muntah ya karena udah ngeliat video ini. So, ini udah mulai nih. So, jadi kita tutup aja. Kita tutup tabnya, kita buka tab baru ya. So, ada sebuah topik yang lagi viral di dunia maya tentang seorang pedagang bakso yang meludahi dagangannya agar laris. Peristiwa tersebut terjadi di Komplek Unilever, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada tanggal 22 Juni 2020 pada jam 17.53 waktu Indonesia bagian Barat. Awalnya, ada seorang pembeli, di mana pembeli ini memesan 2 mangkok bakso ke pedagang keliling yang berhenti di depan rumahnya. Ketika waktu maghrib tiba, si pembeli ini nunggu bakso di ruang tamu sambil mantau layar kamera pengawas. Jadi di depan rumah si pembeli ini ada kayak CCTV gitu. Terus kata pembelinya, pedagang itu nggak segera membuat pesanan. Malahan dia katanya kayak nengok-nengok gitu, ngeliat-ngeliat situasi gitu cuy. Selanjutnya pedagang itu meludahi bakso yang akan diberikan ke pelanggannya atau bakso pesanannya. Menurut keterangan yang didapat, si tukang bakso ini meludahi mangkok bakso tersebut agar baksonya laris. Waduh, itu gue ngeliat itu udah kayak jijik, enak-enak gimana gitu ya. Terus katanya ilmu itu dipelajari dari sang guru yang bernama Joko di Garut, Singaparna. Sejak kembali seminggu lalu, si tukang bakso ini menunaikan amalan tersebut. Gini cuy, kan yang namanya meludahi pesanan makanan itu kan udah tugasnya jin ya. Ini bisa dibilang jinnya alih profesi ke tukang bakso gitu sih. Tong, lu kalau ngeludahin tuh bakso, kan ya rasanya kan jelas gak enak lah dari bakso lu, gimana sih? Ini gue curiga nih jin penglaris yang asli cuy. Jadi ini bayangan gue ada jin ya yang udah bosen diperintah sama manusia gitu loh. Jadi jin itu kayak, gue bosen nih disuruh-suruh mulu sama manusia, disuruh ngeludahin makanan mulu kan sama manusia. Ya udah deh, gue daripada berada di bawah sistem, mending gue keluar dari sistem dan membuat sebuah sistem baru ya kan, dimana gue resign, habis itu gue bikin usaha baru dari modal yang udah dikasih ke gue gitu. Gue bikin dagangan sendiri, gue laris-larisin tuh dagangan sendiri gitu aja. Anjir dah, jinnya dagang sendiri terus ngelarisin makanannya sendiri gitu. Hebat sih, hebat, mandiri. Konyol banget bangsat. Coba sekarang lo pikirin deh cuy. Lo aja kalau ngiler di bantal atau guling, pasti kan kalau pagi-pagi lo cium bau. Apalagi lo ngeludahin bakso gitu loh. Ya gue juga gak tahu rasanya kayak gimana, gue juga belum pernah nyobain. Jangan sampai lah gue nyobain kambing. Gini deh, kemungkinan terburuknya adalah si tukang bakso ini ini kan sekarang lagi zaman-zamannya COVID ya. Kalau misalkan tuh tukang bakso kena COVID, terus ternyata di air liurnya itu terkandung virus-virus corona, pelanggannya tadi kena corona, gimana? Mau nyalahin siapa? Ya tukang baksonya lah. Jelas tukang bakso yang salah. Nih ya cuy ya, yang jualan bakso nih ya, buat pedagang bakso yang ludahin baksonya. Nih gue ngomong sama lu nih si pedagang nih. Ya, kita kan nggak tahu lo punya riwayat penyakit apa, bisa jadi lo kena coronavirus atau ya kita kan nggak tahu gitu. Ini kan gue memikirkan kemungkinan terburuknya lo kena suatu penyakit. Terus apakah lo nggak mikir nantinya pelanggan yang makan bakso lo bakal terkena penyakit lo juga? Masa lo nggak mikir begitu sih cuy? Hei pedagang, tolonglah. Terus ini lanjutan keterangannya cuy. Pertama, si penjual baksonya ini memasukkan bumbu untuk bakso yang nanti disajikan. Terus kemudian mangkok baksonya itu diludahin sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus selanjutnya menuangkan kuah bakso ke dalam mangkok sesuai dengan pesanan. Lu kata ludah lo sasa anjir.
Lu kata lu penyedap gitu. Hah? Nih gue bilangin aja. Chef Juna, Chef Arnold, Ramsay, dan chef-chef berkelas lainnya ya pasti menangis melihat ini cuy. Di mana masakan tuh benar-benar dibuat dengan bumbu yang sempurna, bumbu-bumbu pilihan yang udah dipilih ya. Ini lu nganggep ludah lu sebagai penyedap. Di sini ayo kita pinter dikit deh ya. Di sini ada bacaan-bacaan yang dimana bacaannya ini ya termasuk bacaan dalam Al-Quran. Yang dimana Al-Quran sendiri nggak ada tuh ajaran dimana ngeludahin makanan itu bisa menambah kenikmatan suatu makanan atau mewariskan suatu dagangan. Nggak ada. Setahu gue dari SD, SMP, SMA belajar agama nggak ada yang namanya ajaran begituan. Coy. Jadi apakah dengan membaca kalimat itu dagangan lu bisa dijamin enak? Kan udah dijelasin bahwa Tuhan tidak suka diduain. Tapi kalau misalkan udah dilihat kayak gini, orang-orang ya malah jijik lah. Malah dagangannya malah makin gak laris. Malah gak ada yang mau beli gitu. Karena percaya sama gue, ujung-ujungnya pasti hal yang lo lakuin itu, kalau misalkan lo minta tolong kepada sesuatu selain Tuhan lo, pasti hal itu bakalan gagal suatu saat nanti. Mungkin sekarang oke deh sukses. Mungkin suatu saat nanti ada suatu pengorbanan yang dimana pengorbanan ini akan bisa dibilang menyiksa diri lu di masa tua lu. Ya kita juga nggak tahu. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Lo boleh like dan share video ini kalau misalkan lo suka. Dan kalau misalkan lo punya pendapat lain, lo boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel gua kalau misalkan lo mau dapetin updatean dari video-video terbaru gua. Oke? Jangan lupa dinyalain loncengnya. Ya, mungkin segitu dulu dari video. Susah banget sih gua ngomong. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Have fun and always my friend, stay relax. Bye guys.